أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official, yang di kesempatan kali ini kita akan menonton video tentang pembubaran Jamaah Islamiyah. Nah, kelompok tersebut itu adalah kelompok yang mirip-mirip dengan Jokam atau yang mirip dengan Islam Jamaah, ya, namanya dibalik ya, Jamaah Islamiyah. Bagaimana akidahnya dan bagaimana keyakinan-keyakinan yang ada di kelompok tersebut itu akan dipaparkan oleh amirnya yang diwawancari di kesempatan tersebut. Kita akan menyimak bagaimana pemaparan dari amirnya tersebut, ya. Saat ini itu kelompok tersebut itu sudah membubarkan diri, ya. Saya juga baru tahu bahwa ternyata banyak loh yang mirip-mirip dengan Jokam atau dengan Islam Jamaah, itu ternyata banyak, ya. Dan amirnya tersebut itu berani memaparkan atau menyampaikan apa yang menjadi akidah-akidah atau keyakinan di kelompok tersebut. Dan kami berharap, ya, dengan adanya video-video seperti ini itu nanti amirnya Islam Jamaah juga akan berani, ya, tampil di media dan juga akan hijrah atau bertobat dan kembali ke Jamaatul Muslimin, kembali dengan keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang benar, ya. Kita doakan bersama-sama semoga saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam itu Allah berikan hidayah taufik sehingga bisa meninggalkan akidah atau pemahaman yang salah. Nah, langsung saja, ya, kita akan nonton, ya, video tersebut, akan kita simak bersama-sama bagaimana apa yang diyakini oleh kelompok tersebut. Kita tahu bahwa salah satu organisasi non-negara yang cukup rapi, disiplin adalah Jamaah Islamiyah. Hari ini kita bersama Amir terakhir. Amir terakhir karena setelah itu dibubarkan, ya. Jamaah Islamiyah, Ustadz Parawijayanto. Beliau ini merupakan pimpinan terakhir, dikatakan terakhir karena pasca itu kemudian dibubarkan. Nah, salah satu materi yang dipresentasikan itu tentang Ahlul Kiblat. Ahlul Kiblat. Iya. Jadi Ahlul Kiblat itu diambilkan dari hadis Nabi, kan? Man sholat sholatana wastaqbala kiblatana wa akala dabihatana wa huwa muslim. Jadi barang siapa dia sholat seperti kita, menghadap kiblat yang sama dengan kita, memakan makanan yang seperti kita, maka dia itu muslim. Oh, berarti ukurannya sederhana sekali. Kalau selama ini sebelum berubah, ini berarti nggak ada ini hadis ini. Dulu ukurannya tadi pakai ukuran yang maksimal. Sementara Nabi ternyata ada ukuran yang minimal tadi, sederhana. Artinya, dan kita baca di buku-buku kitab Turas rata-rata memang menggunakan istilahnya Ahlul Kiblat. Ahlul Kiblat. Jadi misalnya di kitabnya Ibnu Qudamah dan sebagainya atau Ibnu Abil Is banyak menggunakan istilah Ahlul Kiblat dan nggak boleh mengkafirkan Ahlul Kiblat. Nah, karena dia tadi kata-kata bahwa Muslim, sementara Muslim ini kan haram darahnya, haram untuk ditumpahkan, malnya, hartanya, haram kehormatannya. Betul. Sementara kalau kita pakai hadis ini di Indonesia, mayoritas berarti Ahlul Kiblat. Iya. Lah gimana kita mau mengadakan amaliyat di wilayah yang mayoritasnya Ahlul Kiblat? Oke. Waktu itu kan tersadar semua, wah, berarti selama ini kita nggak memperhatikan hadis ini. Oke, menarik. Sementara di kitab Turas selalu bahasanya, ukurannya pakai bahasanya gitu.
kami tidak mengkafirkan ahlul Kiblat. Oke. Jadi mungkin apa namanya, dalam tanda kutip, hadis tadi tidak digunakan pada era munculnya karena situasi politiknya belum tepat, kira-kira gitu. Iya, artinya tidak ada ustadz-ustadz yang menekankan ke sana. Oke. Kalau itu penting kan? Iya. Itu penting. Nah, akhirnya tersadarlah kita, jadi kita tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblat. Nah, artinya sesuai dengan hadis tadi, karena seorang muslim ini haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Nah, mengkafirkan berarti kan melukai kehormatannya. Melukai. Iya kan, dia muslim tapi kita kafirkan. Nah, sehingga akhirnya saya melaranglah itu tentang amaliyat. Oke. Nah, yang kedua, ditemukanlah dalam diskusi itu tentang hadis bahwa Nabi ini kalau ingin menyerang satu negeri, dia datang malam, tapi dia minta pasukannya menunggu dulu sampai subuh. Nah, ketika subuh terdengar azan, pasukannya suruh kembali. Tidak jadi menyerang. Jadi ukurannya bukan maksimalis. Iya. Bukan harus tidak menggunakan hukum positif, bukan. Iya. Tapi ukurannya, kalau terdengar azan, berarti negeri ini tidak boleh diserang. Tidak boleh diperangi ya. Tidak boleh diperangi. Sementara di sini tiap gang ada suara azan. Iya betul. Iya kan? Iya. Kan tiap gang ada musola, ada azannya. Iya. Ya kan, bukan kota satu azan, enggak. Hampir tiap gang itu kalau subuh tuh bertalu-talu kan. Artinya nggak mungkin menyerang di kota yang seperti itu tuh kota. Dan negeri, ya kan, kita kalau naik kapal laut, baru mau merapat pantai menjelang subuh, suara azannya bertalu-talu. Satu fitnah syahwat, fitnah subhat, yang kedua fitnah syahwat. Jadi problemnya setelah dikasih ilmu, ya ilmunya sudah benar, sudah sampai, tapi fitnah syahwat contohnya dia gengsi. Nah, Gengsi kan syahwat. Ini juga jadi penghalang perubahan. Ya, dia sudah tahu, tapi mau berubah gengsi. Misalnya saya Amir kok, nanti dibilang gak istiqomah, malu dong. Nah, itu akhirnya nggak berani berubah. Nah, yang kedua, misalnya dia udah merasa benar. Merasa benar kan syahwat juga. Akhirnya dikasih ilmu, mental semua. Ya, tentunya sudah disediakan semua menunya ada semua. Tapi dia nggak mau ngambil. Karena udah merasa benar, saya hanya mau ngambil ilmu kalau dari kelompok saya. Itu juga nggak bisa sembuh. Syahwat itu. Syahwat. Jadi syahwat itu intinya membuat, meskipun kebenaran itu sudah sampai, fitnah subhatnya selesai, tapi karena masih ada hambatan fitnah syahwat ini, bisa jadi orang itu nggak berubah. Ya kan? Saya kalau berubah nanti dikafirkan. Kan banyak sudah ustadz berubah langsung dikafir-kafirkan sama muridnya sendiri. Itu kan berat juga. Itu syahwat. Sebetulnya kan kebenarannya kebenaran aja. Ya itu konsekuensinya. Memang kalau aku cabut keteranganku yang dulu, aku bisa dikafirin. Ya kan? Nah, tapi itulah ongkosnya. Tapi kalau syahwatnya udah berhasil dia kalahkan, dia berani berubah. Tadi karena daripada terjebak dalam kesalahan. Itu lebih buruk. Masih lebih mending kembali kepada kebenaran. Nah, istiqomah dirubah definisinya. Bukan nggak berubah istiqomah itu. Istiqomah itu adalah berpegang kepada kebenaran. Bukan tidak berubahnya. Nah, karena tidak berubah bisa juga terjebak sebetulnya. Bukan istiqomah. Bukan istiqomah. Nah, ini harus kita populerkan supaya orang nggak gengsi tadi. Karena berubah itu seperti tercela banget kan gitu. Oh, betul itu, betul. Padahal istiqomah ini kan. Kan sakit gitu. Tapi kalau sudah tahu definisi yang benarnya, kan artinya dia berani berubah. Saya kira dari apa yang sudah terjadi pada JI, kita bisa belajar banyak hal. Tapi yang setidaknya dua hal yang bisa dipelajari itu, pertama bahwa kekerasan tidak pernah bisa menjadi jawaban untuk semua persoalan. Jamaah Islamiyah sudah membuktikan sendiri. Mereka sudah, dari pengalaman itu kita nggak usah ikut mengalami. Lari-lari dikejar polisi, lari-lari dengan ilusi dan mimpi ketakutan yang dibuat sendiri. Jadi pada akhirnya kita semuanya pengen damai, kita semuanya pengen hidup enak. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita itu adalah ilmu. Karena jangan jauh-jauh dari ilmu, tetap sebisa mungkin cintai buku, suka membaca, terbuka terhadap pemikiran baru, dan jangan terlalu berpuas dengan diri sendiri, terlalu ideal gitu. Kita nggak akan bisa idealis tanpa realis. Cukup? Ya.
Oke, sahabat Kalijaga Usuluddin yang berbahagia, barusan kita sudah berbincang banyak sekali, lebih dari 1 jam terkait dengan Jemaah Islam. jemaah Islamiyah yang disampaikan langsung oleh Amir terakhir Jamaah Islamiyah Ustadz Parawijayanto dan diperkaya oleh Mas Khairul Anam dari Densus 88 yang juga sebenarnya pegiat literasi media Dan alumni Fakultas Usuluddin jurusan Perbandingan Agama yang saat ini berganti nama menjadi program studi agama-agama. Nah, jadi ini pesan terakhir, perdalam ilmu, cari ilmu, dan teruslah cinta ilmu. Nah, gitu. Baik, apa yang kita lakukan ini tentu bukan untuk mengagung-agungkan masa lalu, bukan kita mencoba untuk kembali ke masa lalu, tapi kita mencoba untuk membongkar masa depan sehingga tidak terinfeksi oleh masa lalu yang kelabu, yang salah mungkin, dan tentu saja kita berharap nantinya Indonesia menjadi semakin baik, menjadi tempat yang aman, nyaman untuk semua. Insya Allah itu dipahami sebagian besar jamaah kan. Ya sing tuli sapa meneh lek. Kula ngira saking menerobos. Lalu saiki lha nek arek telu iku piye nek oleh hadis karo maksud dia ngono kok Iya, boten angsal mengkafirkan di luar jamaah itu nggak boleh. muni ngono. Iya. Jadi takfir mengkafirkan orang kan enten syarat-syaratnya, enten apa? Iqamatul hujjah lah. Ya wis saiki ngene ya. Sik lah terus saiki orang ngono sok iki lho. Jelas arek telu lah ngono kuwi. Iya. Gak wani ngabari wong liya. Gak wani ngabari wong luar jamaah, ya toh. Lah terus awakmu piye nek awakmu? Ya kula nggak betul nonton. Soalnya ancamannya Piye? lek sing mbok kafir kuwi ternyata gak kafir, balik nang awakmu dhewe ngoten. Terus nih, hati-hati lah masalah ini. Oh, jadi kepahamanmu ya kaya oleh hadis Iya. ngono kuwi. Ya gak apa-apa ya ngomong-ngomong ora iki ngene lho Sob. Aku kuwi ya nakoni iki. Jadi pendirian iki nek wong njaba ki ya ora kafir. Liyane jamaah ki ya ora kafir. Lah ngafire wong liyane jamaah ki ya ora oleh. Iki pendiriane ngono. Lah arek telu ki ya ngono lho. Oleh lajis maksudnya ngono kuwi. Padahal aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg kuwi lho. Liyane jamaah ngono kuwi ora tema kafir. Lho. Ngono ki pahamane wong jamaah ngene-ngene iki. Lah berarti kowe iki wis makmum karo arek telu iku. Lah nek telu ngono ki berarti wis hati-hati sok. Telu iku berarti Mekah ya kudu dikenani kuwi nek ngono kan mulai ae wis percuma. Nah, demikian adalah video yang berkaitan tentang jamaah Islamiyah dan juga di video terakhir ada rekaman suara dari Amir Islam Jamaah. Dan di sini saya tidak akan berkomentar banyak dan bahkan malah tidak akan berkomentar. Cukup pemirsa saja yang akan berkomentar nanti di kolom komentar ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa mereka semuanya itu masih saudara muslim kita dan kita memiliki kewajiban untuk saling mendoakan supaya mereka Allah berikan hidayah taufik dan bisa keluar dari pemahaman-pemahaman takfiri tersebut. Baik, demikian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.